dalam sebuah pernikahan itu poin-poin apa sih Bu yang kita bisa ambil untuk menjaga supaya pernikahan kita itu bisa jadi baik, yang tadi kurang baik bisa jadi lebih baik? Kalau berdasarkan pengalaman ya, untuk bisa menghadapi ini semua gitu, tenang dulu gitu. Itu kuncinya. Nomor satu ya. Makanya tenang itu sekarang kan dipelajari. Makanya muncullah manajemen emosi, mind management kan gitu. Ya kan? Oke, tenang dulu. Ya, tenang itu rupanya satu, disiasati dengan rubah posisi dan olah nafas. Itu tenang. Bagaimana itu? Ya misalnya nih, kesel kita marah ya. Saya misalnya marah sama suami gara-gara kita beda watak. Saya maunya yang damai, suami saya maunya cepat gitu ya. Kemudian lagi baterai udah lama nggak di charge nih misalnya, ya. Marah kan? Ya, saya mau ngomong kasar atau mau tunjuk-tunjuk dia gitu kan, itu kan bahaya kan? Akan tambah parah. Maka duduk, kan rubah posisi. Yang tadi duduk berdiri. Ya, kalau masih marah duduk, harus tambah ke bawah. Tunggu sebentar Bu ya. Ini kan saya marah nih. Duduk deh. Duduk, iya. Oke. Duduk masih marah, harus ke bawah. Harus tambah ke bawah. Ke bawah masih marah, masuk ke tanah. Ke bawah. Makanya nanti posisinya rebahan. Oh tidur. Oh gini, ini saya teknik. tahu nih, menarik sekali ya. Teknik. Oke, Iya. ini teknik ya. Teknik. Oke. Untuk tadi goalnya tenang tadi. Tenang, kita Iya. cari tenang. Plus olah nafas. Makanya kan kita kadang-kadang Tuhan kasih, Allah kasih olah nafas yang otomatis pada saat kita kesel sama seseorang. Kan sering kan menghela nafas. Iya, kalau dalam ilmu seni peran itu kan tandanya kita lagi kesel, Iya. berusaha untuk rileks Betul. gitu. Karena makanya sekarang ada teknik-teknik olah nafas, terutama nafas perut. Yang pada saat kita tarik nafas, perutnya majukan supaya oksigen memenuhi paru-paru. Oh, ada Gitu. ilmunya Iya. lagi semuanya Bu. Nanti ngelepasin, kempeskan perut supaya karbon dioksida lebih banyak keluar gitu. Karena emosi itu juga ada di otak, di bagian tengah. Bahkan seukurannya sekepalan tangan masing-masing di tengah itu. Oke. Otak emosi gitu ya. Oke. Dia di bawahnya tadi ada kan, jadi otak tuh dia bagian depan sini untuk intelektual, untuk ilmu-ilmu yang kita pelajari dimanapun kita dapat di sini. Makanya disebut akal gitu. Bagian atasnya di tengah sini itu ada watak, ada bakat gitu. Oke. Di bawah mereka ini ada namanya limbic system, otak emosi. Di situ udah mulai dari yang emosi, mulai dari apati, sedih, takut, marah, kesel, jengkel, sampai yang positif pun. Oh, emosi itu di sini. Di dalam. Tapi yang panas kenapa di sini ya? Dia ada koneksi. Oh, ada ini sambungannya ke Ada sini. sambungan khusus. Gitu. Karena kalau yang kita terasanya di kepala, kita pukulin terus kepala kita nanti. Bahaya ya. Kalau di sini kan, misalnya kita kesel, kita suka aduh gitu ya, misalnya gitu ya. Jantung lebih aman karena dia dilindungi oleh tulang rusuk, dilindungi oleh otot, dilindungi sini kita kan makanya. Nah, itu kalau dari segi action kita pada saat kita merasakan emosi itu. Tetapi kalau belajar lagi tentang neurokardiologi, memang dia ada saraf penghubung langsung gitu. Oke. Makanya ada dikatakan kita ngerasanya di sini gitu ya. Iya, di dada sini. Di jantung. Di jantung. Ya, kolbu itu sebetulnya jantung. Cuman dulu orang tua kita karena vocabulary masih sangat sedikit, kita sebutnya hati gitu. Oke. Ya, hati yang maknanya lever yang di sini kan. Di sini. Yang kanan. Oh, yang Kalau kanan. kiri lambung. Oh, kiri lambung. Ya. Kalau GERD ini yang sakit. Iya, saya suka pikir lever saya sakit, ternyata lambung saya yang sebelah kiri. Lever di sini. Berarti nomor 1 tenang ya. Tenang. Nomor 2? Tenang itu tadi. Kalau kata cowok nomor 2 rokok. Nah, itu untuk tenang. Itu untuk tenang. Siapa tuh di sini yang kayak Nah, wah, itu maksudnya kan sama dengan olah nafas. Iya. Karena ditambahkan rokok karena dia ingin masukkan nikotinnya kan. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu, si istri melihat suami mengambil rokok, kemudian dia pergi ke satu tempat sendiri, jadi ganggu tuh ya, Bu? Biarin aja. Oh jangan, tuh jangan sih. Ya. Karena dia sudah terlanjur
menggunakan rokok sebagai jalan keluar tenang. Iya. Kan ada juga yang nggak menggunakan rokok. Iya, teman saya enggak, perempuan lain Bu yang digunakan Bu. Iya, iya, perempuan. Iya. Nah, lain lagi tuh ntar. Iya, masalahnya. Itu tenang yang mencari masalah. Iya, iya. Dia menenangkan adik kecilnya itu ya. Berarti tadi pertama tenang. Tenang, kan tenang. Yang tenang kedua itu tadi, adalah ya tenang itu tadi rubah posisi, rubah posisi, olah nafas. olah nafas. Ya. Nanti terasa tuntunan di otak. Iya sih, memang benar sih Bu. Harus udah begini, lebih harus tenang. begini gitu. Karena di dalam tenang itu kadang setelah rubah posisi olah nafas kan kita minta, ya Allah ini harus ngapain ya? Ada dialog dengan. Iya. Itu ada tuntunan. Kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Itu saya ngalamin juga. Oh, saya yakin nonton juga pasti ngalamin gitu. Jadi ikutin tuh apa tuntunannya. Cuman ada orang ya kosong juga akalnya sehingga tuntunannya terkadang tidak sistematis. Dikala ada orang yang tidak banyak belajar untuk tuntunan agamanya masuk di otaknya, tetapi lebih banyak nasihat biasa dari tetangga, dari macam-macam hal yang tidak sistematis dan tidak objektif gitu kan. Maka itu yang tuntunan itu yang kedengaran oleh dia. Iya. Iya. Tapi ada yang namanya hati nurani. Itu penelitiannya tahun 98 di Institute of Harvard, sebuah institusi yang meneliti kolbu. Karena kolbu itu jantung, kerja sama Inggris sama Arab Saudi. Rupanya ada suara Tuhan di jantung itu, di bagian serambi kanan. Itu ada di serambi kanan dan di bilik kanan. Jadi ada suara Tuhan, walaupun kalau kita lihat kan jantung segini nih ya. Iya. Serambi kanan tuh kecil aja segini. Iya. Itu lubangnya atau lokasinya kecil sekali. Makanya sering para ulama bilang, ya Imam Al-Ghazali itu tahun 1110 mengatakan suara Tuhan atau titik kolbu gitu. Dia bilang gitu. Di dalam kolbu ada suara Tuhan, tapi bentuknya kayak titik gitu. Kecil gitu ya? Kecil. Tapi baru sekarang di abad 21 ini pas dilihat itu bukan kecil. Itu ada sambungan-sambungan koneksi neuron di situ. Nah, di otak ini ada 100 miliar, di situ ada 40.000 situ. Jadi kata ahli-ahli, jantung punya otak sendiri yang punya rekaman sejak dia dalam rahim apa yang Tuhan mau terhadap kehidupannya. Gitu. Cuman sering nggak nyala karena kita tidak mempertebal. Caranya mempertebal ya belajar agama. Dengan belajar agama dia mempertebal suara Tuhan itu. Kadang suara Tuhan yang sudah tersambung tapi tipis, dia tertutupi dengan ajaran-ajaran lain. Ya, memberi konsepnya baterai. Jadi di otak itu ada baterai. Nah, semua orang baterainya ada 5. Ada 5 semua orang. Ada 5. Baterai ini namanya baterai harus di-charge setiap hari. Iya. Nah, di-charge-nya pakai apa? Bahasa kasih sayang, love languages. Nah, 5 ini di mana? 5 ini di sini. Oh, di sini semua nih. Di sini. Yang membedakan orang satu dengan orang lain, urutannya yang beda baterainya. Oke. Ya. Ada istri yang baterai pertamanya physical touch. Oh, oke. Ada biasanya punya suami nanti beda baterai pertamanya. Jadi urutannya ini yang beda-beda. Apa aja sih Bu? Physical touch. Physical touch. Kemudian act of service, pelayanan. Act of service, pelayanan. Word of affirmation, kata-kata pujian, ya, atau kata-kata dukungan, ya. Kemudian quality time, waktu yang berkualitas. Berikutnya, jadi ada 5. Ada 5. Ya, semuanya 5-5-nya ada di otak. Oke. Cuman urutan baterainya beda-beda. Ya. Dan gift, satu lagi gift. Gift? Hadiah. Oh, hadiah. Hadiah. Ya, kita semua suka, tapi ada yang suka banget gitu. Misalnya saya 5-5-nya suka, tetapi rupanya berdasarkan watak saya, baterai pertama saya physical touch. Physical touch. Ya, suami saya baterai pertamanya bukan physical touch. Apa dia? Dia pelayanan. Oh, act of service. Act of service. Maka selama ini dia menyatakan cintanya dengan melayani saya, misalnya betulin HP saya yang rusak, betulin rumah, rapiin rumah. Menurut harusnya kalau saya belajar dari misalnya sebelum nikah belajar ini, waktu saya lihat suami saya melayani, saya harus tahu bahwa
itu tandanya dia cinta sama saya. Tapi karena baterai pertama sentuhan fisik, saya menganggap dia cinta kalau dia gandeng saya kah, peluk saya kah, gitu. Karena baterai saya itu. Jadi kita harus tahu nih, buat dia act of service itu adalah bentuk cinta. Bentuk bahasa cinta. Mungkin kalau buat kita physical touch nggak nyambung Nggak nih. nyambung kan? Kita ngerasa nggak disayang. Ya, suami saya sering banget dulu. Kan dia tahu lah istrinya umur 45 agak hipertensi karena genetik kan. Dia sering banget pergi ke apotek tanya obatmu apa aja yang habis. Iya. Itu pelayanan kan? Iya, act of service, yes. Nah, saya bilang, udahlah orang lain aja, suruh orang lain. Saya kan? Karena menurut saya, kamu mendingan cepat pulang ke rumah, kita peluk-pelukan. Oh, maksudnya bersampingan. Iya, gitu kan? Maksudnya kan? Oke. Karena baterai saya itu gitu. Jadi nggak nyambung Nggak nih. nyambung kan? Itu yang paling banyak ternyata. Berantem. Walaupun misalnya secara orang dilihat baik kok suamimu. Saya Iya. sering ditanya, Aisyah, suamimu baik? Baik, tapi apa yang kurang ya? Nah, solusinya gimana ini Bu kalau misalnya ada perbedaan love language ya? Belajar. Belajar lagi Bu. Akhirnya saya bilang sama suami, ayah, ada konsep baterai kasih sayang yang di-charge dengan bahasa kasih sayang. Oke. Ternyata suami istri urutannya beda-beda, terutama baterai pertama. Itu yang bikin kita kosong baterainya. Sehingga pada saat kita mau melayani kah atau kita mau bersikap baik, itu males banget. Nih, misalnya ya, contoh nih saya. Berharap setiap hari paling enggak diginin aja sama suami nih, usap-usap kepalanya. Enak. Oh, itu langsung nge-charge. Iya, nonton nih pasti sembari otaknya kayak gue nih, lagi mikir nih. Dari tadi saya lagi mikir juga nih. Iya. Nge-charge kan? Sehingga misalnya suami datang gitu kan, kita langsung sigap, bukan pintu. Kan gitu. Nah, suatu ketika misalnya, karena suami juga menganggap, kan saya udah sayang sama dia. Karena saya betulin ininya lah, rumah saya udah kasih lah, setiap mau kemana-mana saya siapkan mobil, itu kan pelayanan kan? Ya kan? Nah, menurut suami kan mengatakan saya sudah melayani, itu bahasa cinta saya, tapi dia nggak ngerti bahwa si istrinya, baterainya ini yang pertama adalah sentuhan fisik gitu. Woi Olep, dia apa ya? Dia itu act of service. Iya betul, pelayanan. Benar ya? Iya. Nah, Dia tuh melayani. Mas Densu quality time. Saya nggak suka melayani dia. Iya, nih, iya. Mas Jadi Densu, dia nggak bahagia dong Bu. makanya belajar harus ngerti bahwa kalau Ci Oli melayani itu cintanya di Mak Ci Oli. Kasihan istri saya Bu. Nah, begitulah yang banyak terjadi. Oh. Nah, asiknya kalau misalnya ya sudah diikat dengan pernikahan, meyakini bahwa Tuhan lihat apa yang kita buat, ya itu kan bisa bertahan untuk walaupun kesel saya nggak terisi, tapi kan saya takut sama Tuhan kan. Iya, Gitu. kalau ada Tuhannya Ya, itu, ya. Iya. Tapi banyak yang nggak punya Tuhan, nggak merasa bahwa Tuhan lihat dia gitu. Iya. Dan akhirnya masuk seseorang yang masuk love language-nya. Walaupun secara fisik di bawah. Yes. Yes. Di rumah dia suka act of service, di service gitu. Di rumah dia nggak dapet nih. Betul. Dia pergi ke wanita yang servis. Betul. Semuanya dipijitin. Betul. Semuanya dikasih siap. itu. Siap. Iya. Siap, Mas. Siap. Saya mau nanya. Cewek tahu itu ya? Enggak. Enggak ya? Lah, yang cewek-cewek yang diselingkuhin ini kok dia bisa tahu gitu loh? Dia cuman mengikuti naluri keperempuanan saja. Iya, secara naluri ya? Iya, naluri keperempuanan saja. Bahwa saya pakai suara manja saya, karena ada penemuan lagi bahwa laki-laki senang istrinya pada saat berdua seperti gadis kecil yang manja, gitu. Secara bawah sadar. Oh, oke. Karena laki-laki yang menjadi suami nggak terlalu suka istri yang terlalu mandiri sebetulnya. Oh. Karena laki-laki ada bagian otaknya yang pada saat berdua ya? Ya, di hipotalamusnya ingin sekali selalu bahwa saya hero kamu, saya pahlawan kamu gitu. Oh, emang iya? Yes. Saya nggak soalnya. Nggak rasa aja. Masa sih? Nggak rasa. Saya kalau berdua sama istri saya anak bayi. Memang karena Ci Olin yang act of service. Iya. Itu dari bahasa kasihnya. Iya. Gitu. Sementara Bang Densu quality time. Bang Densu tuh walaupun misalnya nggak ngobrol sama Ci Olin, asal lihat aja Ci Olin ada. Iya. Itu saya lihat itu quality aja, time. Bahkan kalau mau telepon nggak cukup cuman telepon, harus video call. Iya. Iya.
Itu quality time. Anjir, gue dibaca.